Iblis akan mengerahkan anak buahnya untuk mengejar manusia-manusia yang berhutang maut kepadanya dan memerintahkan anak buahnya agar piutang mautnya berkembang berbunga-bunga. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Syarat-syarat perdamaian. nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi di dalam membahas musibah, bencana, dan kiamat diri. Kiamat dunia pasti, walaupun tak ada seorang pun tahu, tapi persiapkan diri untuk kiamat diri yang udah pasti pada setiap manusia. Dan Anda dan saya adalah manusia. Amin. Tapi kita saksikan dulu satu buah lagu pujian. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Give me a heart to worship before You. Give me a heart to love and adore You. Give me a heart to praise Thy name and to love You just the same as the woman when she came to anoint You. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Boleh-boleh saja orang berasumsi tentang kesegeraan datangnya kiamat dunia. Entah matahari terbit dari timur, dari barat, ya. Tetapi daripada sia-sia membuang energi dan waktu, mending mengamati tanda-tanda kiamat diri yang bisa terjadi
setiap saat, kapan saja, di mana saja, di depan mata kita. Bisa terjadi esok hari, lusa, tahun ini, tahun depan. Banyak manusia terlena pada kehidupan duniawi maupun sekuler sehingga lupa bahwa kiamat diri bisa datang kapan saja, di mana saja, ya, dengan aneka cara dan rupa. Saya semakin menyadari tatkala dirawat di rumah sakit minggu lalu, 2 minggu yang lalu, untuk peristiwa pertama kalinya bagi Pak Matius di umur 74 tahun masuk rumah sakit, dioperasi. Nyaris terlambat. Saudara sudah mendengar kesaksian saya, bukan? Tanda-tanda kiamat diri. Wow. So pasti kita semua tahu sekali lagi bahwa setiap manusia bisa mati kapan saja, di mana saja, kecil besar, bayi tua, muda. Namun tahukah Anda, semua itu ada tanda-tandanya. Tentu saya, Pak Matius, tidak pernah berbicara tentang urusan metafisis maupun hal-hal yang fisis. Kalau fisis bisa saja, tua, ruyuk-ruyuk, meninggal, bisa saja. Tetapi bukan itu yang kita bahas. Yang pertama yang kita tengok adalah tanda-tanda dalam diri kita. Apakah kita masih memiliki dosa? Dosa itu pelanggaran atas hukum Allah, hukum Taurat yang dianut oleh si manusia. Adakah dosa ada dalam diri kita? Karena dosa dapat membuat kita terpisah dari Allah. Sehingga Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sehingga terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Itu dia. Jika ada dosa dan kejahatan, maka kita terpisah dari Allah, sehingga iblis dapat menjadi algojo untuk membuat nasib buruk, menggigit kaki, tumit si manusia, istilahnya kan, menggigit tumit manusia atas manusia yang berdosa tersebut. Siapapun dia, Lukas 13 ayat 1 sampai 23, siapapun dia, ya, sekali lagi tidak ada bedanya, siapapun dia. Lukas 13 ayat 1, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yes, dan Ayat 2, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? kita banyak menghakimi orang, berasumsi bahwa orang yang kecelakaan, orang yang kena musibah pasti dosanya lebih besar dari aku. Belum tentu. Karena mereka mengalami nasib itu, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. yes, iblis memiliki hak atau kuasa membunuh atas 1/4 tubuh manusia di muka bumi dengan aneka cara, dengan pedang, berantem, bunuh-bunuhan, kelaparan, penyakit, ya. Kita sudah melihat, menyaksikan bagaimana virus dapat membunuh banyak manusia tanpa kelihatan, ya. Binatang buas yang lebih mudah kelihatan, tapi sebetulnya yang lebih buas ya tadi COVID-19 contohnya, ya. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8, kita ulang lagi bahwa ini bisa terjadi. Amin. Kita sedang diincar kalau kita punya dosa.
Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, Yes. dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Yes. Maut menghancurkan tubuh alamnya, kerajaan maut memenjarakan tubuh rohaninya manusia yang berdosa. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Itu dia. Itu yang terjadi. Yang dua atau yang B adalah kejahatan. Kalau tadi dosa ada kejahatan. Kejahatan adalah dosa juga, tapi bedanya adalah kalau kejahatan adalah pelanggaran atas hukum Allah karena si manusia bersekutu atau beribadah kepada iblis dalam bentuk apapun. Ya, namanya pemberhalaan dan sejenisnya. Iblis berhak menagih piutang mautnya atau hutang maut si manusia atau piutang maut dari iblis, yakni fasilitas-fasilitas yang diberikan iblis kepada si manusia. Ya, ditembak nggak apa-apa. Ya, berarti dia utang kematian. Ditembak 3 kali nggak apa-apa, berarti utang kematian 3. Artinya iblis punya hak membunuh dia 3 kali. Kalau membunuh dia 3 kali dimatematiskan aja, kalau gitu dibagiin sakit, berkepanjangan, koma. Ya, saudaraku yang kekasih, atau disiksa dengan cara yang seperti nilai yang diberikan oleh iblis, fasilitasnya. Ya, saudaraku yang kekasih, kemuliaan duniawi bisa diberikan oleh iblis. Ya, kuasa duniawi bisa diberikan oleh iblis. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Saudara bisa melihat bagaimana iblis menawarkan duniawi kepada setiap manusia kalau mau menyembah dia. Ya kan? Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Itu dia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yes. Dan banyak manusia menyembah iblis hanya karena untuk kemuliaan duniawi yang sebetulnya bagi roh kita nggak ada apa-apanya. Waktu di surga kita, ya duniawi itu comberan, saudara. Comberan. Tetapi banyak orang yang demi comberan membuat nasibnya buruk, membuat maut dan kerajaan maut memenjarakan rohnya. Ada lagi perlindungan bohong, mungkin zaman kuno kali, tapi enggak juga, sampai sekarang masih banyak jimat-jimat, mantra-mantra dan segala macam. Perlindungan bohong dapat membuat terlepas dari maut. Kalau saudara punya jimat, dapat membuat saudara terlepas dari siksa kubur, gombal semua saudara. Ya, kalau memang perlindungan maut ada, tapi ya ditagih. Ya, ditagih. Yang tadinya tubrukan kemudian dibawa ke dukun, ya betul, bisa saja sembuh sulapnya. Tapi tahun depan disikat lagi, tadinya keturuk motor, keturuk mobil, bablas saudara. Itu yang terjadi. Yang repotnya adalah iblis punya hak menagih utang kepada si manusia, kepada anaknya, ada cucunya dan cicitnya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3, 5, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, saudara udah hafal tuh, nggak usah dibaca. Iblis juga berhak menagih piutang mautnya sesuai perjanjian mautnya kepada, sekali lagi, iblis akan membagi-bagi piutang mautnya kepada anak-anak cicitnya. Ada yang rumah tangganya yang disikat, ada yang ekonominya disikat dan seterusnya.
Itu yang B. Saudaraku yang kekasih, saya Pak Mace punya kasus, banyak kasusnya. Salah satu adalah tagihan maut yang para iblis akan mengerahkan anak buahnya. Saya catatin garis bawain dulu. Iblis akan mengerahkan anak buahnya untuk mengejar manusia-manusia yang berhutang maut kepadanya dan memerintahkan anak buahnya agar piutang mautnya berkembang berbunga-bunga. Ya, tambahin lagi tawaran untuk piutang. Oh, sakit ya, padahal yang membuat sakit dia. Lalu mau sembuh, dikasih utang lagi. Dan itulah hutang-hutang maut yang harus dibayarkan. Ya, salah satu kesaksiannya adalah orang tua, bahkan mertua dari ibu ini, X ini, memiliki tagihan maut yang tinggi karena mertuanya adalah orang-orang yang memiliki apa yang disebut sebagai hubungan dengan iblis. Sampai anak paling besar, setiap anak paling besar dari mantu-mantunya akan dibuat tumbar. Saudaraku yang kekasih, mertuanya yang dukun dan orang tuanya yang penyembah berhala membuat si ibu X ini menjadi janda muda, ya, anak 3. Suaminya meninggal, anaknya yang paling besar yang dijadikan tumbal, yang ditarik dari mertuanya, meninggal juga sebulan kemudian. Ya, setelah suaminya meninggal, sakitnya nggak jelas. Ya, saudaraku yang kekasih, Pak Mati sudah membawa mereka lahir kembali, tetapi mereka tidak mau aktif di dalam kerja ilahi, bukan cuma aktif di religi, karena tidak hanya terlindung kalau aktif di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, nggak lama rumah peninggalan suaminya disita bank untuk atas hutang yang untuk membiayai penyakit sang suami dan anak. Muncul lagi masalah, tiba-tiba anak bungsunya sakit yang tak teraba secara medis, tanda kutip terabanya, ya, apa penyakitnya. Dan ibu tersebut pulang kampung, saudara, sang guru, profesinya guru, malah pulang kampung. Setahun kemudian anak bungsunya saya dengar meninggal, ditangani oleh orang pintar, tanda kutip. Sejak itu tidak terdengar ceritanya, saudaraku. Hanya tinggal di dalam kerajaan Allah dan aktif di dalamnya, saudara, menjadi aman. Amin. Dari tagihan maut yang pernah saudara miliki. Yang kedua adalah sengketa antara manusia. Ini dia yang tidak banyak orang tahu. Ada banyak hal kecil yang terjadi antar manusia yang dapat menjadi kerikil musibah di dalam hidupnya. Hal-hal yang membuat Allah tidak sudi mendengar doa saudara, tidak sudi menerima persembahan saudara. Ya, Matius 5 ayat 23 sampai 26. Perhatikan baik-baik, ini hal kecil, tetapi sesungguhnya bisa menjadi besar. Matius 5 ayat 23 sampai 26. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, yes, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yes, perhatikan itu baik-baik. Karena kerikil di hati si manusia yang kecil tadi dapat menjadi bom waktu atau musibah besar yang dapat membunuh si manusia. Lanjut. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Yes, itu yang terjadi. Iblis punya hak untuk melemparkan ke dalam penjara manusia-manusia yang bersengketa. Never.
Saudaraku yang kekasih, seorang oknum pendeta datang ke Pak Matius untuk pelayanan. Perutnya membusuk, dari luar kelihatan lubangnya. Ya, kaget juga Pak Matius. Kagetnya adalah karena bau. Saudaraku yang kekasih, akhirnya kami berdoa. Tuhan mengatakan bahwa tanyakan tentang dendam pada adiknya. Dan saya sampaikan, Bapak dendam dengan orang, oh saya pendeta Pak, saya nggak pernah dendam sama siapa-siapa. Saya sampaikan sama adik Bapak, nggak dendam. Wow, gimana dia? Oh, saya sekolahkan, saya kuliahkan sampai selesai. Sekarang sudah kerja, dapat duit banyak, nengok saya pun tidak. Berarti apa Pak? Berarti dendam. Anda mau mengampuni, nangis dia. Ketika dia mengampuni totalitas, saudaraku, Tuhan sembuhkan dia. Kerikil dapat menjadi bom waktu diproses oleh iblis. Terpulang kepada Anda, apakah Anda hobi menumpuk aneka kerikil musibah untuk bunuh diri, atau membuangnya satu demi satu agar tidak muncul dalam kehidupan Anda, sehingga kehidupan Anda mulus jalannya, menyangkal diri setiap hari, amin, memikul salibnya setiap hari, baru aman. Membenci diri, tanda kutip. Tubuh alamiah disediakan Allah untuk membantu tubuh rohaniah. Itu rumus yang sesungguhnya atau kesejatian diri. Ya, supaya apa? Supaya cita-cita kita menjadi anak-anak Allah tercapai. Cita-cita roh kita tercapai menjadi anak Allah. Kuasailah, pergunakanlah semaksimal mungkin untuk kemuliaan Allah tubuh alamiah saudara, dan untuk berproduktif ilahi dan berprestasi ilahi. Banyak sekali manusia yang seakan membenci dirinya dengan jalan merusak diri, ya, dengan berbagai cara, dari mulai merokok, narkoba, dan lain-lain. Saudaraku yang kekasih, proses bunuh diri dengan merusak diri rajin ditenun, disulam oleh roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia. Ya, istilahnya adalah seperti ular beludak, membuat apa namanya? Ya coba baca aja deh. Yesaya 59 ayat 5 sampai 8. Ya. Yang ada dalam diri manusia, memproses juga kerikil-kerikil, kemudian memproses bagaimana membenci diri, merusak diri, ya, sehingga hidup dalam keremangan. Hidupnya penuh keremangan, saudaraku yang kekasih. Saudara baca deh nanti ya, Yesaya 59 ayat 5 sampai 8 dan sampai 15. Jalan keluar. Jalan keluar. Tatkala, sekali lagi, kiamat diri, perhatikan. Bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Jalan keluar. Tatkala kesialan nasib buruk berupa musibah-musibah kecil dalam hidup Anda terjadi, segera bertobat total. Lukas 13 ayat 4 sampai 5. Kita lanjutkan yang tadi. Segera bertobat total. Ya, mumpung belum yang besar ditagihkan. Lukas 13 ayat 4 sampai 5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kamu semua akan binasa dengan atas cara yang demikian. Jadi jangan berpikir orang yang musibahnya besar, dosanya besar, dan seterusnya. Bisa jadi dosa saudara, dosa saya lebih besar kalau tidak bertobat. Maka harus bertobat total. Ya, jangan pikir, waduh, mereka ketubruk truk loh, mati. Saya cuma ketubruk motor loh. Oh, tangannya patah. Nanti dulu, itu baru cicilan. Bisa jadi tagihan mautnya yang saudara punya utang maut baru ditagih sedikit. Supaya apa? Supaya nambah berbunga-bunga. Jika saudara ketubruk motor, kemudian lalu ke dukun patah,
ke dukun sakti, maka tagihan itu akan berlimpah-limpah. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, maka saudara harus bersegera datang kepada Sang Anak Domba untuk dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1-2. Lalu membayar tebusan yang Tuhan lakukan. Membayar tebusan yang Tuhan lakukan dengan totalitas. Itu sudah berkali-kali. Maka yang dibaca cuma Roma 8 ayat 1-2 supaya saudara ingat. Setelah itu tidak cukup. Saudara harus kembali apa yang disebut sebagai membayar kepada Tuhan dengan tubuh kita. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yes, tidak ada penghukuman atas mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam. Ya, lanjut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, banyak orang percaya Yesus Kristus, tapi sebetulnya percayanya masih di luar. Tadi yang aman adalah di dalam. Ya, apa itu Pak? Percaya adalah melakukan kerja ilahi. Kalau percaya hanya percaya ini masih di luar. Ya, saya percaya Yesus Tuhan, setan pun percaya, sorry. Ya kan? Itu ada di luar. Ketika masuk adalah saudara bertobat total, lalu kerja di dalam kerajaan Allah. Itu baru namanya percaya. Berlatih hidup lemah lembut dan rendah hati serta penuh kasih, sehingga Tuhan mengasihi Anda dan saudara menjadi terang ilahi terhadap sesama manusia. Jangan ada musuh dalam kehidupan saudara. Musuh pun harus saudara kasihi, karena kita diinginkan Allah menjadi anak-anak Allah. Amin. Lakukan itu. Nolkan sengketa, nolkan konflik dengan sesama manusia. Amin. Terakhir, pelihara baik-baik diri Anda. Ya, bukan berarti saudara nyisir, pakai lipstik, pakai eyeshadow, bukan itu. Peliharalah, jangan merusak diri. Rokok, narkoba, apalagi no dan never. Kenapa? Roh-roh jahat punya hak untuk memiliki sepotong alasan untuk menyakiti tubuh alamiah saudara. Kalau saudara memang sedang membuat roh saudara tubuh alamiah saudara menjadi sakit. Karena apa? Efesus 5 ayat 29 kita tutup. Sesungguhnya Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tidak pernah orang sesungguhnya membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Itu dia. Kenapa? Karena tubuh alamiah saudara butuhkan untuk roh kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba serahkan anak-anakmu yang mendengarkan, menyaksikan kebenaran-kebenaran ini, Engkau yang memeteraikan ke dalam kehidupan mereka, berjalan di dalamnya bersama Tuhan, sehingga aman, dijauhkan dari kiamat diri yang bukan Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus, hamba serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.